Kopi aja Cin. Banyak bocah karena micin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Daversmanto, biasa dipanggil Dava, dari kelas Informatika A dengan NIM akhiran 46. Eh, Sebelumnya izinkan saya membawakan materi berjudul Ruang Lingkup Hadis. Pernah gak sih kita tuh lagi diem, bengong, tiba-tiba tuh dapat info yang bikin seneng gitu. Kayak misal, nanti ada jam kos loh. Nah, itu langsung seneng tuh. Langsung joget. Wah, abis ini bisa turu, bisa ngegame, bisa nongkrong, bisa segala macam gitu. Tapi tiba-tiba otak kita yang masih waras tuh nanya, ini beneran enggak? Salah paham enggak? Infonya dari mana? Yang ngomong siapa? Nah, itu bagus, namanya berpikir kritis. Sama kayak ulama pada zaman dulu. Ulama pada zaman dulu, mereka kalau habis dapat info, itu pasti langsung di cross check, langsung langsung dicari. Ini yang ngomong siapa, dari siapa, salah paham enggak, rantainya gimana. Nah, cara tersebut bisa diterapin di hadis. Kalau misal kita dapat hadis, kita tuh kudu langsung ngecek gitu. Ini beneran enggak? Cara kajinya dengan ruang lingkup hadis. Ada sanad, matan, rawi, eh, jenis hadis, ilmu tahrij, ilmu jar, ilmu jar, wa ta'dil, ilmu gorib, nasih mansuh, dan lain-lain. Dan ada juga syarat wajib. Dan ada juga syarat hadis. Yang pertama ada sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah jalur gosipnya. Kayak misal, Yanti bilang ke Yanto kalau Yanti tuh suka Yono. Habis itu Yono tuh penasaran. Ini Yanto tahu dari mana? Harus dicari. Nah, habis itu ternyata si Yanto tuh tahu langsung dari si Yanti. Nah, ulama dulu tuh ngurutin, misal dia dapat hadis, diurutin. Ini bocah dapat hadis dari siapa? Si A ternyata dapat hadis dari si C. Si C dapat dari siapa? Dari gurunya. Si D. D dari siapa? Dari E, M, Z, A, B. Nah, ternyata asli. Kok gitu sih? Gelepet. Nah, itu namanya rantai periwayatan. Habis itu yang kedua ada matan. Apa itu matan? Matan itu isi hadisnya. Kalau isinya berubah-ubah tergantung sama yang nyampein, ya udah wassalam, bingung. Makanya matan tuh juga kudu diuji. Mas, masuk akal enggak, janggal enggak, sama kehidupan, relate enggak. Nah, yang ketiga ada rawi. Apa itu rawi? Rawi itu adalah karakter orang yang nyampein. Nah, si penyampai ini dikenal eh, suk eh, si penyampai ini dikenal suka bohong enggak, suka pikun enggak, udah tua enggak, punya gangguan mental enggak. Misal ada orang namanya Budi, dia tuh kerjanya suka bohong. Suatu hari dia bilang kalau di kebun ada gajah. Tapi tukang kebun tuh bilang kalau di kebun adanya kucing. Nah, kira-kira kira-kira masuk akal yang mana? Lebih percaya yang mana? Pasti sih tukang kebun. Karena apa? Salah satunya si Budi itu tukang kibul. Satu itu. Dua, karena isinya nggak mungkin. Masa di kebun ada gajah? Kebun mana? Kebun binatang? Iya. Nah, yang keempat ada namanya kualitas hadis. Apa itu? Yaitu nilai beritanya. Yang pertama ada sohih, yang kedua ada hasan, yang ketiga ada doif. Nah, sohih itu 100% terpercaya. Kalau hasan itu 70-50 lah. Kalau doif, nah ini hati-hati soalnya tingkat kepercayaannya tuh rendah.
bisa jadi palsu. Nah, bisa tahu doif itu dari mana? Dari yang pertama, masuk akal enggak? Yang kedua, ini berubah-ubah enggak isinya? Nah, kira-kira itu yang kira-kira gampangannya seperti itu. Kenapa sih hadis itu kudu dikaji? Karena banyak dari orang non-muslim yang mau menghancurkan umat muslim. Jadi, kita kudu cross check, kita kudu dapat info yang benar. Jangan sampai kita ketipu, jangan sampai kita dapat informasi palsu. Soalnya banyak di luar sana orang yang memalsukan hadis, mau bikin dalil sendiri buat membenarkan argumen, buat membenarkan kelakuannya, buat yang lain-lain, buat salah satunya eh, mau bikin umat muslim itu hancur, dan kita nggak mau itu. Makanya kita kudu cross check hadis itu beneran atau enggak. Salah satunya yang banyak dipalsuin itu adalah hadis.